Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman mahasiswa peserta mata kuliah filsafat ilmu yang saya hormati, mudah-mudahan panjenengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan panjenengan yang saat ini sedang sibuk menjalankan berbagai macam aktivitas senantiasa dimudahkan oleh Allah langkah-langkahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya menyampaikan lanjutan tema kajian kita di filsafat ilmu. Kalau kemarin kita membahas tentang ontologi atau realitas atau tentang sesuatu yang ada. Nah, maka kelanjutannya adalah epistemologi. Ini ada koreksi ya. Epistemologi tulisannya itu seperti itu. Nah, oke. Mudah-mudahan untuk ke depan tidak ada halangan suatu apapun hingga sesi penjelasan ini berakhir. Baik, untuk mengawali atau untuk melanjutkan, kita akan berangkat dari sebuah definisi. Sebagaimana kemarin kita membahas ontologi juga berawal dari sebuah definisi agar ada satu persepsi untuk memahamkan ke langkah-langkah berikutnya. Baik. Nah, epistemologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani. Ini pengertian secara harfiah ya. Epistemologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari episteme, yang berarti adalah knowledge atau sebuah pengetahuan, dan logos itu sendiri adalah ilmu. Jadi secara harfiah epistemologi itu adalah sebuah ilmu yang membahas tentang pengetahuan, atau lebih tepatnya itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana mencari atau mendapatkan sebuah pengetahuan. Nah, untuk pengertian atau definisi secara istilah, saya mengutip pendapatnya Harun Nasution yang mengatakan bahwa epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang apa itu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh sebuah pengetahuan. Itu saya sandarkan atau saya rujukkan kepada pendapatnya Harun Nasution. Jadi epistemologi adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang bagaimana cara memperoleh sebuah pengetahuan. Nah, dalam epistemologi itu sendiri meliputi tata cara atau teknik, dan teknik itu berarti artinya adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah bagaimana menyusun sebuah pengetahuan atau bagaimana menyusun tahap-tahap untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Selain meliputi tata cara, juga meliputi sarana untuk mencapai sebuah pengetahuan. Nah, sarana ini bisa berupa akal pikiran atau yang disebut dengan rasio, bisa pula empiris atau panca indera, bisa pula sarananya adalah hati, bagaimana seperti halnya para sufi, terus kemudian sarana-sarana yang lain untuk bisa memperoleh sebuah pengetahuan. Baik, kita akan sampai pada slide berikutnya.
yaitu tentang 3 pertanyaan utama dalam epistemologi. Nah, maksudnya adalah ketika kita membahas tentang epistemologi atau ketika kita membahas tentang bagaimana cara memperoleh sebuah pengetahuan, maka biasanya ada 3 kata kunci pertanyaan yang sering dilakukan atau 3 kunci pertanyaan untuk mengerti bagaimana sebuah pengetahuan itu didapatkan. Yang pertama adalah kata kunci dari mana. Dari mana sebuah pengetahuan itu berasal. Pengetahuan itu kalau dalam konteks Islam, bagaimana sebuah pengetahuan itu didapatkan atau bagaimana sebuah pengetahuan itu diperoleh, ini akan ada perbedaan antara Islam dengan Barat. Nah, kalau dalam Islam, di agama kita sendiri, memperoleh pengetahuan itu bisa jadi melalui wahyu, karena sumber kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa melalui wahyu, melalui hadis-hadis Nabi sebagai penjelasnya, bisa melalui ijtihad para ulama, terus kemudian bisa melalui pengalaman spiritual atau yang dikenal dengan zauq, bisa seperti itu. Jadi yang pertama, kata kuncinya adalah dari mana pengetahuan itu berasal. Nah, kalau dari Barat, pengetahuan itu berasal dari mana saja, bisa bersumber dari empirisme atau serapan panca indera, bagaimana mata kita memandang, bagaimana hidung kita itu membaui atau merasakan suatu aroma, bagaimana tangan kita itu bisa merasakan kasar atau halus dan seterusnya. Bisa melalui empirisme atau bisa melalui logika atau rasional. Itu kalau di Barat gitu ya. Jadi dari mana pengetahuan itu berasal, ada berbagai macam versi. Kemudian kata kunci atau kata kunci pertanyaan yang kedua adalah apa sifat pengetahuan. Jadi sifatnya pengetahuan itu, apakah pengetahuan itu ada di dalam pikiran kita atau apakah ada sesuatu atau realitas, ya bahasa kemarin kita itu realitas ontologi. Apakah ada satu realitas yang benar-benar ada tapi wujudnya ada tetapi belum terbentuk sebuah persepsi di dalam pikiran kita. Nah, jadi itu yang masuk atau penjelasan sifat dari sebuah pengetahuan. Apakah ada dunia nyata di luar pikiran kita? Kalau ada, apakah kita bisa benar-benar mengetahuinya? Kayak contohnya kemarin, apakah ada dunia nyata di luar pikiran kita? Di luar apa yang pernah tergambarkan di pikiran kita, apakah ada atau tidak? Yang ketiga adalah bagaimana cara membedakan antara yang benar dan bagaimana membedakan yang salah, atau bahasa singkatnya itu adalah validitas ilmu. Bagaimana mengukur atau tolok ukur kebenaran itu seperti apa, dan dikatakan salah itu seperti apa. Jadi itu 3 pertanyaan utama ketika kita berbicara sebuah pengetahuan dalam konteks epistemologi. Dari mana sumbernya, bagaimana sifatnya, terus kemudian bagaimana cara membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Berikutnya adalah tentang pusat kebenaran dalam epistemologi Islam. Tentu kita sering sekali ketika kita memberikan
share keilmuan, ketika kita mengisi kajian, ketika kita berdiskusi, ketika kita berdebat, seringkali kita menyampaikan wallahu a'lam bishawab. Itu menunjukkan bahwa manusia itu punya potensi, sepinter-pinternya manusia itu punya potensi untuk salah, karena sumber kebenaran yang mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks ini pusat kebenaran dalam epistemologi Islam itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kita pindah pada berikutnya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa dipahami. Sekarang berikutnya adalah epistemologi Barat. Ada 3 aliran epistemologi, yaitu ada empirisme, rasionalisme, dan positivisme. Penjelasannya bagaimana? Nah, aliran empirisme itu menyatakan bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman indrawi. Jadi manusia mengetahui sesuatu melalui apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, atau aroma apa yang tercium oleh indera penciuman atau hidung kita. Jadi kita bisa mengetahui bahwa bendera kita adalah merah putih karena mata kita melihat warna merah dan mata kita melihat warna putih. Jadi kita bisa mendefinisikan bendera kita itu, bendera Indonesia itu warnanya adalah merah dan putih, kira-kira begitu. Kan merah dan putih itu adalah hasil cerapan indera kita. Kita bisa mengetahui bahwa kulit durian itu ketika kita pegang maka akan terasa menusuk di kulit kita. Itu karena ada indera perasa kulit ya. Kulit tangan kita itu menyentuh dan bisa merasakan, sehingga bisa menghasilkan sebuah pengetahuan, ketika kulit durian menempel pada tangan kita, yang terasa adalah seperti itu tadi. Atau mungkin penciuman kita, meskipun kita berbeda-beda, misalkan ada yang tidak pro dengan durian, ada yang pro dengan durian. Yang pro dengan durian mungkin akan menyampaikan bahwa durian itu aromanya harum dan mengundang selera, misalkan gitu. Nah, itu karena indera penciuman kita itu bekerja. Pengetahuan itu berasal dari indera penciuman kita yang bekerja, dan kebetulan kita menjadi orang yang pro dengan durian. Tapi berbeda dengan orang yang tidak pro dengan durian, maka aroma durian itu bagi dia, atau pengetahuan tentang sebuah durian bagi orang yang tidak pro dengan durian, maka dia akan mendefinisikan bahwa buah durian adalah buah yang memuakkan, mungkin karena tidak nyaman ketika ketemu dengan aromanya, membuat mual dan seterusnya. Nah, aliran empirisme itu seperti itu. Sebuah pengetahuan itu dibangun bersumber dari panca indera kita ketika bekerja mencerap apa yang ada di hadapan atau apa yang ada di semesta. Kemudian aliran yang kedua adalah aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme ini menyatakan bahwa sumber utama pengetahuan adalah akal atau adalah rasio. Nah, kebenaran bisa diperoleh lewat berpikir logis tanpa harus mengalami langsung. Artinya tanpa harus mengalami langsung itu tidak seperti tadi empirisme. Aku harus mencium aroma durian dulu baru bisa mengetahui atau baru bisa tahu bahwa durian ini adalah buah yang enak dan menggiurkan serta mengundang selera untuk makan, misalkan seperti itu. Kan ada pengalaman indrawi. Nah, kalau rasio tidak. Aliran rasionalisme itu menyatakan bahwa sumber utama pengetahuan adalah akal atau rasio. Di sini saya mencontohkan misalnya begini. 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Itu berlaku dimanapun. Artinya 2 tambah 2 sama dengan 4 itu tidak perlu saya harus menguji
mendatangkan misalkan buah tomat itu 2, lalu kemudian ditambah buah tomat lagi 2, kemudian sama dengan menjadi 4 ketika dihitung gitu. Jadi tidak perlu menghadirkan itu, tetapi secara rasio itu sudah langsung menangkap 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Sedangkan yang ketiga adalah aliran positivisme. Aliran positivisme ini menekankan bahwa pengetahuan itu harus berdasarkan fakta yang dapat diamati dan diuji secara ilmiah, atau diobservasi atau melalui eksperimen. Nah, contohnya itu begini. Aliran positivisme itu tidak hanya empiris dan tidak hanya rasional. Ini perkawinan antara empiris dan rasional. Ketika contohnya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ketika diketahui seperti itu, maka mesti dibuktikan melalui eksperimen. Secara rasio, ketika air itu dipanaskan terus-menerus, maka akan menghasilkan satu panas, dan panas itu akan mencapai satu titik didih. Dia akan mendidih ketika berada pada suhu 100 derajat Celcius, misalkan begitu. Itu rasional mengatakan demikian, lalu kemudian harus dibuktikan dengan eksperimen. Betul tidak ketika air itu pada suhu sekian kemudian berubah menjadi mendidih. Oke, itu aliran positivisme. Jadi positivisme itu tidak hanya indrawi saja, tidak hanya empiris saja, tetapi gabungan antara akal atau rasionalisme dengan empirisme. Gabungan antara akal dengan indera itu adalah positivisme. Berikutnya tentang macam-macam epistemologi di dalam Islam. Sebetulnya ini nanti akan dibahas pada satu sesi tersendiri ya, tentang epistemologi Islam. Tapi akan saya sampaikan secara global saja bahwa epistemologi di dalam Islam itu ada 3. Kalau versi barat itu kan tadi ada empirisme, ada rasionalisme, dan ada positivisme. Sedangkan kalau dalam versi Islam, epistemologi atau aliran-aliran atau macam-macam epistemologi di dalam agama Islam itu ada 3. Ada Bayani, Burhani, dan Irfani. Bayani yang seperti apa? Bayani itu secara global pendefinisiannya adalah pengetahuan yang bersumber pada teks, ya Quran, ya hadis, itu Bayani. Sedangkan Burhani itu adalah pengetahuan yang disandarkan kepada sebuah metode eksperimen, metode observasi, metode penelitian, dan seterusnya. Itu namanya Burhani. Jadi di dalam epistemologi Islam pun kita mengenal yang namanya pembuktian, istilahnya pembuktian. Kemudian epistemologi yang berikutnya adalah epistemologi Irfani. Nah, epistemologi Irfani ini pengetahuannya didasarkan atau bersumber pada dzauq, pada rasa, pada intuisi, pada sebuah intuisi, pada kebersihan hati, pada spiritualitas yang memiliki kualitas tinggi, pada satu hubungan yang intim dengan Allah, kedekatan tertentu dengan Allah. Ini sumber dari epistemologi Irfani. Biasanya ini digunakan atau dilakukan oleh para kaum sufi. Oke ya. Tadi barat alirannya ada 3, dan di Islam pun macam-macam epistemologinya juga ada 3. Berikutnya adalah tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan. Ada dari indera,
tadi ya, empirisme, ada dari akal seperti rasionalisme tadi, ada dengan hati, kolab atau intuisi seperti irfani tadi, terus kemudian ada ilham atau wahyu seperti bayani tadi, itu ya. Itu sumber-sumber ilmu pengetahuan, sumbernya dari sana. Kemudian kita berbicara tentang teori kebenaran, karena epistemologi itu kan berbicara tentang bagaimana memperoleh sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu bisa dianggap valid kalau memiliki nilai satu kebenaran. Nah, di sini ada 3 teori kebenaran. Teori yang pertama adalah teori korespondensi. Teori ini menyatakan kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan fakta. Di sini untuk memudahkan atau memberikan gambaran apa itu teori korespondensi, saya mencontohkan tentang angka perceraian. Data menunjukkan angka perceraian itu meningkat. Data perceraian itu kan biasanya bersumber dari pengadilan agama ya. Nah, kata bahwa angka perceraian itu meningkat jika sesuai atau data dari pengadilan agama misalkan ini sumbernya memang dari pengadilan agama misalkan, data menunjukkan angka perceraian itu meningkat. Nah, kata angka perceraian itu meningkat itu akan bernilai benar ketika sesuai dengan fakta lapangan. Ketika di lapangannya pun ternyata memang terjadi lonjakan perceraian yang dialami oleh pasangan suami istri atau pasutri misalkan. Nah, angka itu akan dianggap benar atau statement itu akan dianggap benar ketika antara angka yang ditunjukkan oleh pengadilan agama berkesesuaian dengan data-data atau fakta di lapangan. Itu namanya teori korespondensi atau kebenaran yang dilihat dari teori korespondensi. Berikutnya, teori kebenaran yang disebut teori koherensi. Benar atau pengetahuan disebut benar adalah ketika kesesuaian dengan sistem pemikiran atau teori yang sudah ada. Nah, misalkan pendapat ulama dianggap benar jika konsisten dengan Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih. Misalkan saja seorang yang bercerai, suami yang mencerai istrinya, dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya ketika sang istri itu sedang dalam kondisi atau dalam keadaan hamil. Nah, kata atau pernyataan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang sedang hamil tadi itu sesuai dengan Al-Quran. Quran surat At-Talaq ya, kalau nggak salah itu. Terus kemudian pun sesuai dengan kaidah-kaidah fikih seperti maqasid ya, di teori maqasidnya tentang penjagaan jiwa dan seterusnya. Oke, itu teori koherensi. Berarti teori koherensi menyatakan sebuah pengetahuan dianggap valid kebenarannya ketika sesuai dengan sistem pemikiran, sesuai dengan teori yang sudah ada dan seterusnya. Berikutnya, teori kebenaran pragmatis. Sebuah pengetahuan dianggap benar
ketika diukur dari manfaat atau kegunaannya. Namanya juga pragmatis ya, pragmatis sesuai dengan kegunaannya. Contohnya, regulasi pembatasan usia nikah dianggap benar jika mampu menekan perceraian. Nah, regulasi tentang batas usia perempuan menikah, boleh diizinkan menikah di usia 19 misalkan saja, itu dianggap benar ketika satu fakta mengatakan bahwa usia itu adalah usia yang dianggap matang secara emosional, terus kemudian pada kenyataannya ketika itu diatur, regulasinya itu diatur demikian, lantas memang menghasilkan sebuah kenyataan bahwa pengaturan tersebut, pengaturan tentang usia pernikahan itu ternyata mampu menekan angka perceraian yang tadinya berada di angka misalkan angka 100 misalkan, setelah ada regulasi ini kemudian angka perceraian menjadi turun menjadi 70 misalkan saja. Maka pernyataan bahwa pembatasan usia pernikahan itu dianggap benar ketika tadi memang faktanya angka perceraian itu bisa menurun setelah dilakukan pengaturan ulang melalui regulasinya. Oke. Terus kemudian validitas ilmu, tingkat kebenaran atau keabsahan suatu pengetahuan. Nah, ini saya korelasikan dengan hukum keluarga Islam ya. Validitas ilmu dalam konteks HKI itu ditentukan satu dengan kesahihan sumber, dalil syar'inya ada, terus kemudian ijtihadnya ada, kesesuaian antara realitas sosial, kemudian konsistensi logika. Validitas atau tingkat kebenaran ketika dilakukan atau ditentukan dari keempat hal tadi, kesohihan sumbernya, kekuatan metodenya, kesesuaian dengan realitas sosialnya, konsistensi logikanya, maka ini akan menunjukkan tingkat kebenaran yang akurat, yang valid gitu. Nah, yang valid. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, berikutnya ada verifikasi ilmu pengetahuan. Verifikasi itu adalah proses pengujian kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi ketika sebuah pengetahuan didapat, maka tidak hanya berhenti untuk menguji kebenarannya, maka tidak hanya berhenti pada sebuah statement, tapi perlu dilakukan sebuah verifikasi atau sebuah pengujian kebenaran ilmu tersebut. Nah, cara memverifikasi di sini saya mencontohkan dalam konteks keilmuan HKI, misalkan yang pertama verifikasi empiris, uji data lapangan. Kalau tadi di atas saya mencontohkan tentang data perceraian di pengadilan agama, maka silakan itu akan valid atau itu akan menunjukkan sebuah kebenaran bahwa angka perceraian itu meningkat ketika dilakukan uji data di lapangan. Oke. Terus kemudian verifikasi kedua adalah verifikasi rasional atau uji logika dan rasionalitas. Misalkan tadi alasan membatasi usia pernikahan itu rasional atau tidak.
Misalkan itu sangat terus, statement itu atau pembuatan kebijakan itu akan rasional ketika diverifikasi melalui uji logika, di dianalisis. Kemudian yang berikutnya adalah verifikasi normatif. Tentu ini berkaitan dengan dalil atau Al-Quran dan hadis. Ada dalilnya enggak, ada sandaran teksnya atau tidak. Yang berikutnya adalah verifikasi sosial atau penerimaan masyarakat. Nah, itulah langkah-langkah atau beberapa cara verifikasi dalam konteks keilmuan HKI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.